kita sekarang sedang berada di masa seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN. Ya, jadi Bapak Ibu juga kalau misalnya beberapa hari sebelum ini pernah lihat disposisi di Nadin ada seleksi perpindahan jabatan ya ke JF APK APBN dan PK APBN. Ya, ini juga dilaksanakan ke Satker Bapak Ibu ya. Jadi Satker operator atau pejabat yang ingin pindah ke fungsional PK APBN atau APK APBN ini sekarang adalah kesempatannya Bapak Ibu ya. Jadi selama seminggu ini sampai Senin depan ini para calon Jafung bisa melakukan pendaftarannya. Nah Bapak Ibu, kalau untuk Jafungnya ini ya kelas jabatan atau grade-nya itu kalau untuk PK APBN kalau pendidikan minimalnya itu D3, dia masuk rumpun keterampilan, masuk kategori keterampilan di rumpun akuntansi dan anggaran. Jadi Bapak Ibu yang di 2C dan 2D itu nanti kalau masuk ke fungsionalnya setara dengan jenjang terampil di grade 7. Kalau untuk yang 3A 3B itu bisa masuk ke mahir di grade 8 dan di penyelia nanti setara 3C dan 3D di kelas jabatan 9 ya. Itu nanti tugas-tugasnya adalah sebagai PPK, PPSPM, bendahara, penyusun laporan keuangan dan PPABP. Sementara kalau yang mau join jadi Jafung APK APBN, analis pengelolaan keuangan APBN ya, JF ini dia masuk rumpun akuntansi dan anggaran dengan kategori keahlian. Pendidikan minimalnya adalah S1 atau D4. Dengan jenjangnya Bapak Ibu, kalau dia ahli pertama setaranya 3 atau 3 sampai 2B, sampai 3B dengan grade 8. Kalau dia di ahli muda, jenjang ahli muda itu setara pangkat 3C dan 3 sampai 3D dengan grade 10. Nanti kalau untuk ahli madya itu setara pangkat 4A sampai 4C dengan grade 12 Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk unsur ininya sendiri, unsur tugasnya sebagai APK APBN itu adalah PPK, PPSPM, dan penyusun laporan keuangan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang sekarang itu mekanismenya itu adalah perpindahan jabatan Bapak Ibu ya. Jadi yang pembahasan pertama, promosi penyesuaian in-passing itu tidak termasuk di pembahasan saat ini. Nah, kalau untuk perpindahan dari jabatan lain, ya, itu perpindahannya sifatnya horizontal atau sejajar Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada naik pangkat ke atas, itu kan berarti promosi atau diagonal ya, vertikal atau diagonal. Tapi kalau untuk perpindahan jabatan ini sifatnya horizontal. Jadi dia bisa perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Misalnya dia jabatan fungsional teknis lain masuk ke fungsional APK atau PK APBN ya, atau malah perpindahan antar jabatan ya, dia misalnya dari jabatan administrator atau pimpinan tinggi ke dalam jabatan fungsional gitu Ibu. Nah kalau untuk perpindahan antar kelompok JF ya, itu perpindahan antar kelompok itu dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Ya, kemudian dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun klasifikasi jabatan. Jadi misal kayak di Satker, dia fungsional statik, misal Satker BPS, dia fungsionalnya statistisi. Tapi karena ada biasa di umum mengerjakan keuangan, mau pindah ke JF, PK APBN atau APK APBN. Ya, itu bisa dia pindah dari JF-nya yang statistisi sekarang ke PK APBN atau APK APBN. Nah, nanti angka kreditnya yang dia dari JF yang lama bisa ikut pindah ke JF yang baru kalau dia diangkat ke JF PK atau APK APBN ini. JF perbendaharaan lah untuk singkatnya Bapak Ibu ya. Kemudian perpindahan antar jabatan, yaitu bisa misal kalau dia dari jabatan pimpinan tinggi utama, madya, pratama ke JF ahli utama. Ya. Kemudian kalau misalnya dia dari jabatan administrator bisa ke ahli madya, jabatan pengawas bisa ke ahli muda, pelaksana
pelaksana bisa ke ahli pertama atau ahli muda atau JF keterampilan, ya JF keterampilan yang di PK APBN. Nah, nanti angka kredit awalnya itu adalah hasil konversi predikat kerja di golongan ruang terakhir, ditambah dengan angka kredit dasar di jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Gitu dia. Jadi di aturannya itu nanti ada tabel konversinya. Nah, kemudian persyaratan umumnya Bapak Ibu, kalau ada satker atau mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang berminat mau jadi JF, ya. Jadi seleksi perpindahan dan jabatan lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN di 2024 ini harusnya. Ini dia kayaknya masih pakai ngedit yang tahun lalu Bapak Ibu ya. Ini terbuka bagi PNS, Kementerian Negara atau Lembaga Pengelolaan APBN. Ya, jadi P3K itu tidak termasuk Bapak Ibu ya. Nah, materi yang diujikan untuk uji kompetensi ini Bapak Ibu, itu ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ya, kemudian metode pengujiannya sendiri itu ada dari sisi portofolio, tes tertulis, serta assessment center khusus bagi peserta yang mau masuk ke jenjang ahli madya. Ya, kemudian teknis pengajuan ini sendiri, seleksi perpindahan ke JF perbendaharaan ini itu dilaksanakan menggunakan aplikasi eJafung ya, dengan juknisnya ada di pengumuman Peng 13 PB7 tahun 2024 ya. Baru beberapa hari lalu pengumumannya ini keluar Bapak Ibu ya. Dan selama pelaksanaan ini Bapak Ibu, pelaksanaan perpindahan jabatan ini semua layanannya itu gratis. Nah, persyaratan calon peserta, jadi calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti perpindahan jabatan ini, yang tentu saja pertama dia harus PNS, kemudian memiliki integritas dan moralitas baik, sehat jasmani dan rohani ya, ini syarat umum di mana-mana biasanya Bapak Ibu. Kemudian ijazahnya minimal D3 kalau mau masuk ke JFPK APBN, atau D4 atau S1 dan setara di kalau dia mau masuk di JF APK APBN. Nah, kemudian ijazahnya itu harus hasil dari pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau bidang lain yang relevan. Ya, jadi 6 bidang ini, minimal dia ijazahnya di 6 bidang ini Bapak Ibu. Kemudian, selain memiliki ijazah di 6 bidang ini, dia harus punya pengalaman di pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan paling singkat 2 tahun. Dan sifatnya itu kumulatif sejak 1 Januari 2014. Jadi misalnya sejak 1 Januari 2014 sudah kumulatif minimal 2 tahun, jadi mungkin jadi PPK atau PSPM atau bendahara atau penyusun laporan keuangan dengan total 2 tahun sejak 2014, nah itu bisa memenuhi syarat. Kemudian SKP-nya, predikatnya paling rendah itu baik untuk hasil penilaian di 2022 dan 2023 ya, penilaian 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Kemudian sedang tidak menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan atau tidak sedang dalam pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Kemudian tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. Ya, jadi kalau yang sekarang sedang tubal lebih dari 6 bulan, nggak boleh ikut ini seleksi perpindahan jabatan ini. Kemudian tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara saat diusulkan untuk mengikuti UKOM. Nah, kemudian pangkat minimal kalau dia mau masuk ke JF APK APBN, minimal pangkatnya itu pengatur golongan ruang 2C. Kalau mau masuk JF APK APBN, dia minimal penata muda di 3A. Kemudian usia maksimalnya itu 54 tahun 6 bulan bagi calon peserta yang akan diangkat ke JF APK APBN ahli madya, dan 52 tahun 6 bulan bagi peserta yang akan diangkat ke JF APK APBN selain ahli madya atau di JF PK APBN. Nah, kemudian khusus, ini ada aturan khusus bagi calon peserta yang mau masuk ke APK APBN jenjang ahli madya. Ya,
Yang mau masuk jenjang ahli madya itu dia kalau setara pangkatnya 4A sampai 4C itu wajib memenuhi kompetensi manajerial dan sosiokultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan ASN ya. Nah, kemudian yang akan mengikuti seleksi perpindahan jabatan lain dari fungsi pelaksana atau fungsional umum ke JF APK APBN jenjang ahli muda wajib memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Ya, jadi ini yang kalau mau masuk ke ahli mudanya. Ahli muda itu tadi Bapak Ibu setara 3C dan 3D. Kemudian syarat terakhir adalah sedang ditugaskan atau akan ditugaskan dalam subunsur JF PK APBN atau APK APBN ya. Kalau untuk PK APBN tugasnya itu PPK, PPSPM, bendahara, penyiapan analisis laporan keuangan dan atau PPABP. Kalau APK APBN itu sesuai PPK, PPSPM atau analis laporan keuangan. Oke, kemudian syarat selanjutnya Bapak Ibu, kalau dia calon peserta akan mengikuti seleksi perpindahan selain jenjang ahli madya, dia juga harus ikut e-learning kompetensi Manso School untuk Jafung di KLC 2 ya. Yang harus diikuti itu Bapak Ibu salah satu dari 3 ini, e-learning kompetensi Manso School untuk terampil ahli pertama dan mahir atau ahli muda dan fungsional penyelia ini. Yang diikuti itu harus sesuai dengan jenjangnya. Jadi misal kalau dia tadi pangkatnya 3A, berarti harus ikut e-learning Manso School untuk ahli pertama dan mahir. Oke, kemudian syarat selanjutnya, memiliki persetujuan usulan kebutuhan jabatan fungsional dari Menteri Pan RB. Ya, ini yang mengajukannya adalah kepegawaian KL masing-masing. Ya, jadi peserta mengajukan ke KL mengajukan juga kebutuhan formasi ini tadi ke Pan RB. Nah, kemudian kalau dia dari JF yang lain, syarat lain itu adalah ada penetapan angka kredit yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diujikan uji kompetensi. Ya, ini uji kompetensinya di September, berarti penetapan angka kredit terakhirnya itu adalah di triwulan 2. Oke, kemudian kalau tadi kan syaratnya ijazah itu minimal di 6 bidang, ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum ya. Kalau seandainya ijazah yang dimiliki itu selain 6 bidang tadi, si calon peserta itu ada tambahan persyaratan. Yang pertama, dia itu pengalaman di tugas pengelolaan keuangan APBN itu paling singkat 4 tahun, sifat akumulatif sejak 1 Januari 2014. Dan memiliki portofolio sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN, paling sedikit 2 sertifikat yang diperoleh atau diterbitkan terhitung mulai 1 Januari 2018. Ya, ini kalau sertifikat pelatihan ini bisa didapatkan di KLC. Kemudian juga pelaksana itu nggak boleh ke ahli madya ya Bapak Ibu ya, karena ahli madya tadi kan untuk kalau misalnya dia dari pejabat administrator ya, dari pejabat administrator biasanya meliputi. Oke, kemudian nah untuk dokumen-dokumen persyaratan yaitu untuk mendukung syarat tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada surat pengangkatan PNS, pangkat terakhir, SK mutasi terakhir, keterangan dari pimpinan yang menyatakan tidak jatuh hukuman disiplin, kemudian keterangan sehat, ijazah terakhir, pernyataan dari unit kerja, kemudian dokumen bukti pengalaman ya untuk membuktikan minimal 2 tahun atau 4 tahun dia jadi pengelola perbendaharaan tadi, kemudian salinan SKP 2022 dan 2023 ya, penilaian SKP 2022-2023, kemudian surat keputusan atas surat perintah pengangkatan sebagai PPK, PPSPM untuk yang masih menjabat
atau surat pernyataan dari pimpinan yang menyatakan bahwa si calon tadi akan melaksanakan tugas di PPK, PPSPM, bendahara, atau penyusun laporan keuangan atau PPABP tadi. Nah, kemudian khusus kalau dia bendahara, PPK, PPSPM, itu harus ada sertifikat kompetensi BNT, PNT, dan SNT-nya bagi yang masih berlaku, bagi yang sedang atau akan ditugaskan sebagai bendahara, PPK, atau PPSPM. Nah, kemudian selanjutnya dokumen hasil penilaian kompetensi Mansoskul untuk yang ahli madya tadi Bapak Ibu, itu syarat dokumennya adalah ya dokumen hasil penilaian yang dikeluarkan oleh penyelenggara dari di poin 2 Kementerian Negara atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan atau akreditasi minimal kategori B dari BKN, atau penyelenggara lain yang memiliki layanan utama dan kapasitas dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi SDM atas rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing KL. Ya, kemudian nilai total kompetensi untuk yang ahli madya ini Bapak Ibu itu minimal 68% dari 36 pertanyaan. Ya. Tapi khusus kalau peserta itu dari Kementerian Keuangan, ya, itu ketentuan dari Menteri Keuangan, nilai kompetensi minimal itulah 72% dari 36. Nah, kemudian tadi juga ada tambahan portofolio 2 sertifikat pendidikan pelatihan dari KLC sejak tahun 2018 kalau kualifikasi pendidikannya di luar 6 bidang yang tadi. Kemudian penetapan angka kredit yang terakhir yang sudah ada tanda tangan atasan langsung yang diusulkan pada saat uji kompetensi. Kemudian dokumen persyaratan tambahan ya kalau sudah ada, yaitu pertama dokumen persyaratan tambahan yang sifatnya opsional itu adalah Mansoskul Assessment Center tadi ya yang untuk ahli madya. Nah, kemudian untuk sekarang tadi kan syarat pendaftarannya juga Bapak Ibu semua calon ini harus mengikuti KLC tentang Mansoskul. Nah, ini adalah nilai minimal yang harus ini nilai minimal yang harus didapatkan itu adalah 68. Kalau misalnya dia masuk ke ahli muda dari 68% itu adalah dari total 27. Gitu seterusnya sampai ke bawah. Oke, kemudian kalau untuk penyelenggara, nah ini juga sama seperti yang tadi Bapak Ibu ya, yang telah mendapatkan pengakuan dari BKN, terus penyelenggara yang lain yang berkompetensi. Oke, ini prosedur seleksinya Bapak Ibu ya, yang perlu dilakukan itu secara langsung dari sisi KPPN itu hanya monitoring Bapak Ibu ya. Jadi yang dilakukan di sisi KPPN itu hanya bagian ini yang di awal untuk menginformasikan ke Satker, kemudian juga fasilitasi pendaftaran admin Satker di Ejafungnya, itu yang hanya dilakukan di KPPN. Selain itu KPPN cuma perlu memonitor proses pengajuannya, jangan sampai ada yang sudah mengajukan tapi adminnya lupa menyampaikan ke admin KL. Ya, jadi di sini Bapak Ibu alur secara aturannya pertama itu sekarang pengumuman ya. Kemudian pengusulan calon peserta ini sampai tanggal 2 September. Kemudian ada verifikasi calon peserta dan sekarang ada tambahan masa sanggah Bapak Ibu. Kemudian ada penetapan pengumuman peserta, kemudian pelaksanaan uji kompetensinya, kemudian hasil uji kompetensi dan rekomendasi pengangkatannya. Nah, kalau untuk pengumuman tadi ini sudah ya, dan ini juga sudah kita sampaikan ke Satker pengumumannya, dan hari ini juga bukan hari ini, sejak hari Jumat ya, dan sejak hari Jumat itu juga sudah banyak yang nanya-nanya ya tentang perpindahan jabatan ini. Kemudian untuk pengusulan calon peserta, nah ini sedang berjalan sampai nanti tanggal 2.
Ya, ini juga masih ada pertanyaan tentang teknis di aplikasi sampai dokumen-dokumen yang diajukan. Nanti verifikasi calon peserta ini dilakukan oleh admin Satker dan admin KL. Jadi alur di aplikasi itu dia admin dilakukan di Satker, kemudian dikirimkan ke kepegawaian KL masing-masing. Jadi kita di KPPN tidak ada verifikasi, hanya monitor di ejafungnya. Nanti kalau sudah diverifikasi dan dikirim oleh admin KL, itu dikirim ke DSP sebagai unit penyelenggara. Ya, nanti itu yang akan melakukan verifikasi dan validasi usulannya. Ya, untuk menetapkan pesertanya nanti. Tata cara pendaftaran Bapak Ibu, yang pertama peserta UKOM dengan kewenangan atau role Jafung di aplikasi ejafung ya. Dia nanti mengisi seluruh form yang diperlukan dan upload semua kelengkapan sesuai persyaratan di Bank 13 tadi. Ya, nanti kalau sudah diupload dikirim ke Kepala Satker melalui aplikasi ejafung. Nah, Kepala Satker itu diwakili oleh role admin Satker ya kalau di aplikasi ejafung. Jadi di ejafung itu kewenangannya admin Satker nanti melakukan verifikasi atas usulannya. Ya, jadi kalau ada yang salah dikembalikan atau ada yang belum sesuai dikembalikan. Tapi kalau sudah cocok semua diteruskan ke pejabat. Oke, kemudian nanti di pejabat pimpinan tinggi pratama yang membindangi kepegawaian KL. Ya, jadi ini ada kewenangan admin KL. Dia verifikasi usulan calon peserta di KL dia se-Indonesia. Ya, kembalikan kalau ada yang salah atau diteruskan, serta mengunggah dokumen penilaian kompetensi Manso School kalau dia yang Madya tadi. Ya, paling lambat 4 September. 2 hari setelah ininya ya. Si admin KL ini juga perlu mengupload dokumen-dokumen tambahan sesuai lampiran 3A dan 3B di pengumuman. Juga harus mengupload surat persetujuan usulan kebutuhan jabatan fungsional ya, atau formasinya atau lowongannya juga. Nanti kalau sudah itu dikirim ke DSP, nanti DSP yang validasi dan kesesuaian di ejafung terakhir sebelum menetapkan peserta. Nah, kalau untuk uji kompetensinya sendiri Bapak Ibu, ya jadi ini cukup lama ya. Dari sini pengiriman dari kepegawaian KL ke DSP itu 4 September. Tapi pengumuman seleksi perpindahan itu masih 19 Agustus. Jadi bisa dibilang cukup lama Bapak Ibu, ada sebulan untuk melakukan verifikasinya. Ya, nanti kalau sudah akan ada pengumuman lanjutan ya. Di situ juga ada pengusulan calon peserta. Agustus. Sudah hampir sebulan ya, Agustus September. 19 Agustus, kemudian nanti pengusulan dengan uji kompetensi kita sudah 18 sampai 19 itu nanti masa sanggah. Ya, kemudian nanti pengumuman pemanggilan peserta kalau sudah diverifikasi itu diumumkan kemudian ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian informasi lain-lainnya ini Bapak Ibu, calon peserta wajib memastikan golongan dan pendidikan pada aplikasi GPP sudah sesuai. Nah, ini juga yang akan beririsan tugasnya dengan kita di KPPN Bapak Ibu ya. Sejak tadi itu sudah ada beberapa satker yang bertanya bahwa pas dia bikin pengusulan di ejafung, data pendidikannya itu masih yang lama, masih SMA atau masih D3, padahal dia seharusnya sudah S1 misalnya. Ya, nah di situ si satker ini, si peserta ini nanti harus melakukan update data pendidikan di aplikasi GPP-nya satker dan di GPP KPPN. Ya, jadi nanti Bapak Ibu selama seminggu ini paling enggak akan ada satker yang mengajukan surat perubahan update data pendidikan di aplikasi gaji ya.
Itu nanti biasanya saya suruh satkernya itu kirim lewat email KPP 011 Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang masuk emailnya, mohon bantuannya untuk melakukan update data pegawai di GPP webnya, GPP web KPPN. Ya. Nanti kalau sudah diupdate di sana, baru si satker, si calon peserta tadi bisa mengupdate data profilnya di aplikasi Ejafung. Ya, jadi di aplikasi Ejafung ini dia ngambil data pendidikan itu dari aplikasi GPP. Kalau di GPP-nya belum diupdate, pendidikannya akan segitu-segitu aja datanya. Kemudian juknis aplikasi Ejafung ada di lampiran 4/13. Penyelenggaraan itu menggunakan sistem informasi aplikasi Ejafung, biaya gratis. Ya, pelaksanaan e-learning itu tadi sudah berlaku sejak kemarin hari Jumat Bapak Ibu tanggal 23 sampai nanti 13 September 2024. Ya, jadi ini beda ya Bapak Ibu ya, e-learning kompetensi Manso School ini dengan yang dari Madya itu Bapak Ibu. Manso School untuk ahli Madya. Oke, mungkin demikian dulu Bapak Ibu untuk perpindahan jabatan ini. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan di sesi kita selanjutnya, mungkin hari Rabu ya kalau nggak salah ya Pak Heri ya. Iya betul David, di hari Rabu jam 4 ya, jam 4. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk saat ini sekian dulu dari saya untuk perpindahan jabatan ke fungsional perbendaharaan. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.